Fusbolista Ale. Kembali lagi di Cuap Dikap Fusbolista. Nah, kali ini gue kedatangan Bang Ramadan Pohan dan gue diterima dengan baik sama Bang Ramadan Pohan. Ya, terima siap. kasih Bang. Apa kabar Tio? Baik, Ya. baik. Ya. Terima kasih loh Bang udah diundang ke sini nih kemarin. Siap. Nih. Ya Mas Tio. Bang, Senang. ini kan lagi masih heboh nih. Ya. Tentang kedatangan Patrick Kluivert, Danny Lanzat sama Alex Pastor. Tanggapan Abang gimana melihat pergantian ini dari Sintayong? Yang pertama kita terima kasih dulu dong dengan Sintayong ya. Jelas, karena membawa level sepak bola Indonesia sampai di tahap yang seperti sekarang. Yes. Kalau tanpa Sintayong, saya nggak yakin kita bisa seperti sekarang. Ya. Tapi ya kita berani mengatakan itu karena Sintayong ya. Karena tanpa Sintayong selama ini kita nggak berhasil gitu loh. Benar, kan 50 peringkat kita udah naik. Artinya ada indikator perbaikan sepak bola kita, minimal dilihat dari ranking dari FIFA tadi. Dan kemudian yang kedua, kalau Patrick Kluivert ini, saya waktu dia main di Ajax, saya senang banget kalau dia udah main. Gaya main strikernya, gol sundulannya dan gocekannya dan tendangannya terutama luar biasa. Dan ketika dia di Barcelona juga begitu gitu lah. Jadi memang simbolik sepak bola kita ini memang sudah level ditangani oleh legend seperti Patrick Kluivert. Dan tetapi saya menganggap bahwa ini bukan sekadar Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, tetapi yang ahli taktiknya, juru taktiknya itu kan ada itu Alex Pastor, Danny Lanzat dan kawan-kawan ya. Dan jadi saya menaruh optimisme ya terhadap sepak bola kita. Dan dalam hal ini sekalian saya mau mengatakan bahwa andai kata hasil ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan cepat-cepat memvonis ya. Kalau permainan Indonesia timnasnya itu udah indah, udah bagus dan kemudian sudah dengan semangat tempurnya udah luar biasa. Ya, itu udah cukup gitu ya. Kalau misalnya itu menjadi berbuah kemenangan atau Piala Dunia, ya itu kita mengucapkan syukur, alhamdulillah di situ. Tapi kan gini kalau Bang, misalnya enggak, jangan kita vonis, jangan kita justifikasi, kita cerca, kita maki di situ. Masa permainan bagus kita cerca kan begitu? Betul. Tapi kan gini Bang, ada pendapat banyak tifosi atau pecinta sepak bola Indonesia itu kan oke, Patrick Kluivert bagus sebagai pemain, tapi kan sebagai pelatih track recordnya masih so-so lah, maksudnya bagus juga enggak, jelek juga enggak, ya terbukti di timnas Kurakau lah waktu itu kan nggak memberikan dampak positif lah bagi timnas Kurakau sendiri. Nah itu kan Kurakau, kalau Indonesia kan beda sama Kurakau, ya paham, kan? Satu, kalau pendukung sepak bola Indonesia dengan ratusan juta begini kan memberikan dampak yang menaikkan motivasi yang tinggi ya, itu satu. Dan yang kedua, bahwa reputasi kepelatihan dari Kluivert ini ya, reputasinya itu jangan kita bayangkan seperti dia pemain ya, faktanya kan nggak begitu. Tetapi kalau Alex Pastor itu kan ada 3 klub yang promosi era divisi yang dia lakukan gitu ya. Dan kemudian juga ada Danny Lanzat dan kemudian juga ada Gerard Vastenburg. Nah, kalau itu kan dia mempunyai kompetensi ataupun reputasi dia itu melatih pemain muda gitu. Jadi saya pikir bahwa ini kombinasi. Jadi kalau misalnya Sintayong digantikan oleh Patrick Kluivert, ya nggak setara. Ya. Tapi Sintayong digantikan oleh Patrick Kluivert dengan 4 asistennya gitu. Nah itu baru fair kita cara melihatnya gitu. Dan mayoritas ya 18 pemain naturalisasi kita ini adalah dari Belanda, di mana mereka berbicara dengan Patrick dan 4 dari asistennya langsung dengan berbahasa
berbahasa Inggris atau Belanda gitu ya. Aha, atau bahasa Inggris kalau itu Elkan Bagot masuk gitu kan. Nah, tetapi saya mau mengatakan bahwa itu faktor-faktor yang memudahkan secara psikologis dan non teknis gitu ya. Kalau misalnya pemahaman tentang taktik gitu ya, itu pasti akan lebih mudah. Dan kemudian juga ruang ganti pemain menjadi lebih kondusif, dan kemudian juga ketika pemain bertanya dalam kultur Eropa itu adalah hal yang biasa. Benar. Tapi kalau orang Asia ini kan apalagi backgroundnya dari Korsel gitu loh. Kita kalau mau pakai istilah itu lebih enak itu demokrasi terpimpin gitu ya kan? Demokrasi tapi terpimpin kira-kira itu, dan paternalistik dari budaya yang dibawakan oleh Sintayong, dan memang seperti itu kan. Nah ini kembali, ini plus minus gitu loh. Plus minus ya. Plus minus, dan tapi minusnya yaitu komunikasi ya, pemain ketika mempertanyakan dianggap mengganggu otoritas pelatih gitu. Itu waktu Sintayong. Tapi kalau Patrick kan enggak. Dan lebih open minded lah ya. Demokratis ya, open gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan kemudahan yang ada ini timnas akan menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan menang draw lah ya lawan Australia, menang lawan Bahrain dan China di kandang GBK. Ya itu yang kita harapkan. Terus kira-kira gini Bang, siapa kira-kira menurut Abang calon 2 asisten lokal nih yang bisa mendampingi trio Belanda ini, pelatih Kluivert, Danny Lanzat sama Alex Pastoor ini? Kalau saya bilang yang paling pas itu adalah ini ya, Kurniawan. Satu lagi? Mas Kurniawan Dwi Julianto, karena dia mampu berbahasa Inggris, mampu berbahasa Italia, dan internasionalnya udah oke, selain juga kemampuan teknisnya juga udah oke. Kalau satu lagi saya kira itu Zulkifli Syukur ya. Bukan Bima Sakti. Lebih bagus Bima Sakti sebenarnya. Bima Sakti. Kalau menurut saya lebih bagus Bima Sakti ya. Kalau menurut saya gitu. Karena udah teruji ya sebagai pelatih kan. Udah teruji dan udah punya pengalaman, dan juga punya pergaulan internasional juga lumayan gitu loh. Prediksi gimana nanti Bang, bulan Maret nanti lawan Australia sama Australia saya kira 1-1. 1-1 ya. Kalau lawan Bahrain menang nggak kita? Kita menang 3-0. Wih. Ya. Saat di sini. Lawan China kita menang 3-1 gitu. Kita ada 3. Dan nah di sini Orat Mangun kan nanti udah bisa main kan? Bisa main. Di Jakarta kan udah bisa main gitu loh ya. Kita harapkan. Di Australia dia nggak bisa ya. Dan satu hal lagi ya. Banyak kan orang Indonesia kan mengkritisi itu Rafael Strike. Kok saya bilang bahwa jangan mengharapkan semata-mata pemain seperti Rafael Strike itu cetak gol gitu ya. Iya. Tapi dia kan passing dia, dan kemudian membuka ruang, gerakan-gerakan dia, gerakan tanpa bola dia juga luar biasa. Menurut saya dia sangat layak untuk menjadi striker yang palsu gitu ya. Nah itu bagus. Nanti yang cetak golnya biar dari sini gitu loh. Jadi nggak. Tapi kalau memang beda. Gara-gara striker itu diharapkan cetak gol sampai sekarang, sampai Ragnar Orat Mangun itu nggak mau dia jadi striker. Dia mau jadi false nine, false nine. Kan dia menjadi second, jadi penyuplainya gitu loh. Takut semua karena beban mentalnya. Nah sekarang tinggal Ole Romeni nih sekarang. Itu. Nah Ole Romeni saya udah nonton 2 kali dia main di Oxford ya. Walaupun minutnya nggak banyak banget. Ya pemain pengganti lah ya. Pemain pengganti, tetapi masih terlalu dini juga kita nilai ya. Karena saya belum melihat bahwa keganasan dia sebagai striker yang diidam-idamkan publik sepak bola Indonesia ini udah nyampe belum? Saya kira belum gitu loh. Karena dia masih mainnya seperti itu gitu loh, dan I'm not impressed lah gitu. Saya belum terkesan lah dengan permainannya Ole, walaupun gembar-gembornya itu luar biasa Ole. Betul. Tapi saya heran kenapa nggak Mauro Zilstra itu dipanggil ya? Oh iya, katanya lagi proses itu. Proses Bang. Ya. Mauro Zilstra saya malah lebih suka main dia. Saya udah nonton mainnya dia, malah lebih ganas ya. Lebih ganas, lebih bagus kalau menurut saya ya, dibandingkan Ole gitu loh.
Tetapi seperti saya bilang tadi, Ole juga kan baru 2 pertandingan itu pun nggak penuh ya. Betul. Di Oxford ya. Nah, yang kita menaruh harapan gitu ya Marcelino Ferdinand. Ya, 2 gol itu udah 2 gol kelas dunia itu kemarin itu, betul. Lawan Arab itu. Berarti Abang optimis nih Indonesia lolos otomatis lolos Piala Dunia? Atau kalau lolos ke round berikutnya? 50-50 ya. Kalau lolos Piala Dunia itu saya 75% yakin. Tapi di yang anu 2 jadi 2 terbaik itu 50-50 saya. Siap. Kan terlepas Jepang ya, Jepang kan udah otomatis Jepang kita udah kalah lah. Udah nggak mungkin lah ya kan. Tapi kan ini melihat peluang kita besi lawan Australia away, lawan Cina sama Bahrain sama Cina kan di kandang kan. Lawan Jepang nanti di sana. Tapi ketika lawan Jepang, spiritnya sudah beda. Saya kira Jepang tidak akan menurunkan skuad utama ya. Takoma gitu Mitoma, Kubo gitu, saya kira enggak gitu loh. Dia pasti akan menurunkan lapis 2-nya. Lapis 2 juga berat juga. Kenapa? Terlalu berisiko kan, risiko cedera gitu loh. Lebih bagus mengasih kesempatan kepada pemain lapis 2-nya untuk bisa berkembang. Nah, kalau itu yang terjadi, itu kita bisa curi poin juga di situ gitu loh. Berarti tapi yang pasti kita harus menang lawan Bahrain sama China. Amin. Berarti sama ini Abang nggak mempermasalahkan ini ya, naturalisasi diaspora yang dilakukan PSSI sekarang nih? Nggak ada masalah ya? Enggak. Bagi saya itu semua itu diukur dari WNI, warga negara Indonesia. Betul. Apakah WNI-nya itu darah Indonesia itu 100%, 90% atau 2% pun gitu ya? Enggak ada masalah. Yang penting WNI-nya. Banyak juga orang ya 100% dia itu adalah orang Makassar gitu loh. Totalnya warga negaranya Amerika. Gitu. Tapi kan banyak beranggapan gini Bang, kita ini sibuk dengan pemain naturalisasi diaspora, tapi sedangkan pembenahan liga lokal kita sama pembenahan usia dini kita nih masih belum bagus gitu loh. Banyak yang bilang begitu. Ya, itu pendapat ya. Saya mau tangkis itu dengan pertanyaan, bagaimana dengan U17 dan kemudian U20 dan U22 kita sendiri yang sekarang bagus, masuk Piala Asia juga gitu. Jadi U14 kita juga bagus kan gitu. Maksud saya bahwa itu kan hasil dari pembinaan gitu ya. Walaupun belum 100% gitu, tetapi saya kira we are on the right track gitu loh. Ya, track kita udah benar. Tapi dia memang tidak sempurna, tapi jalan kita udah benar. Erick Thohir bagaimanapun sudah mengangkat peringkat Indonesia sampai 50 gitu ya dengan Sintayong gitu kan. Dan kemudian juga kita Piala Asia kita masuk, nggak usah pakai penyisian lagi. Itu kurang apa gitu. Udah maju dan banyak warga Indonesia, banyak tifosi Indonesia ini masih belum yakin tentang kekuatan Indonesia. Kalau kita itu udah level kita di atas Malaysia, udah di atas Thailand, udah di atas Vietnam kok. Jangan dilihat dari AFF. Ya, AFF itu kan kita menurunkan pemain muda dan sebenarnya nggak buruk-buruk banget secara permainan, tetapi ya kalah itu aja. Tapi kalau kita lihat di timnas senior kita ini, ya yang banyak pemain mudanya juga itu sukses. Itu kalau medianya di Vietnam ataupun di negara-negara lain tetap menaruh respect terhadap sepak bola Indonesia yang udah masuknya levelnya udah di atas. Kita 5 tahun yang lalu ya Mas Tio nggak bisa ngomong kayak gini. Ya. Karena apa? Kita di bawah Malaysia, di bawah Filipina, di bawah Vietnam, Thailand. Kalau sekarang enggak. Melawan Filipina di kandang Filipina kita sikat 2-0 ya? 2-0 dan lawan Vietnam 3-0. 3-0 ya waktu itu. Ya, artinya bahwa level kita udah beda. Itu harus kita akui dan ini buat kita bangga. Ya kalau misalnya Towel begitu nyebut Towel dia, aku aja nggak berani nih. Nggak apa-apa kan biasa lah. Kalau dia sampai tidak terhadap Sintayong ataupun timnas kita selalu dengan
apa ya, menurut saya tuh kok gambar buruk aja ya, sinisme gitu. Kalau saya tidak, saya melihat bagus. Level kita sepak bola kita udah naik satu kelas dibandingkan masa lalu gitu loh. Jadi makanya saya bilang kita terima kasih kepada Sintayong karena level kita udah seperti sekarang, dan kita terima kasih juga kepada Patrick Kluivert bersama 4 asistennya sudah mau terjun untuk membantu sepak bola kita. Sekarang ini sepak bola kita jangan silap loh, sudah menjadi perbincangan di Eropa gitu loh. Dan itu kenapa? Karena ada Kluivert dan karena ada prestasi juga, semuanya lah di situ. Nah, tinggal lagi supporter Indonesia yang fanatik ya, Grande itu ya, ataupun Grande Indonesia, ataupun Ultras gitu ya, Indonesia ya. Itu tetaplah seperti adanya. Saya senang melihat ketika Indonesia kalah lawan Jepang 4-0, sakit itu kan. Tapi karena permainan kita bagus, tapi kita kalah. Kalah segalanya ya. Lihat itu supporter kita itu masih bernyanyi, masih Indonesia tanah air beta, dan kemudian masih respect, nggak ada caci maki di situ. Saya respect di situ dan menaruh harapan bahwa bukan hanya sepak bola kita udah naik kelas, supporter kita pun udah naik kelas. Jadi nikmat mana lagi yang mau didustakan? Asik. Jadi gitu ya sobat semua ya, berarti Bang Ramadan Pohan ini optimis Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya. 75% loh, ini persentase yang tinggi Piala loh. Dunia. Ini gede loh. Maksudku dengan segala dinamika liga lokal yang ada, usia dini yang ada, Bung Ramadan Pohan tetap menyimpan optimisme untuk timnas sepak bola Indonesia. Ya. Ya, masalah ini aku nggak bisa simpulkan, biar sobat semua yang menyimpulkan sendiri lah. Bagaimana tanggapan Bang Ramadan Pohan di sini? Bukan kita mencari benar atau salah, tapi kita mendoakan timnas sepak bola Indonesia maju dan masuk Piala Dunia. Tapi gini, saya tidak hanya bagaimanapun, saya pernah peliput di Copa America di Bolivia. Ya. Tahun berapa, Bang? Dan juga saya udah ke Brazil, ya, ke Maracana, dan saya juga udah menonton langsung di Parc des Princes, Paris, yaitu di Prancisnya PSG, ya, Paris Saint-Germain. Saya udah juga nonton di Old Trafford, nonton di Anfield gitu. Jadi berdasarkan semua itu dan juga peliputan saya, jadi saya mempunyai keyakinan. Jadi tidak, memang 50-50 saya katakan kita lolos otomatis 50-50 ya. Tapi kalau minta lolos yang itu saya 75%, kenapa tidak? Kan ada masih ada yang keempat dan kelima kita gitu loh. Mantap untuk Bang Ramadan Pohan pokoknya. Yakin kita. Yakin. Apalagi nanti ada Jairo Ridowald. Wah, tapi katanya kabar Jairo Ridowald mengalami hambatan, Bang. Biasa yang baru dinaturalisasi. Teknik komunikasi supaya supaya orang dak-dikduk sedikit lah. Biar ada drama-dramanya. Nanti ujung-ujung nanti lolos. Doa 200 juta publik sepak bola. Amin, saya nggak bilang 285 juta ya. 200 juta itu cukup lah. Nah, makasih. Mantap Bang Ramadan Pohan. Terima kasih Bang Ramadan Pohan. Oke, siap. Oke, sukses selalu. Makasih Bang. Oke.